Alih ke kasus korupsi, KPK tetapkan Bupati Kota Waringin Timur, Supian Hadi sebagai tersangka korupsi terkait izin usaha pertambangan atau IUP. Korupsi yang menjadi permasalahan di negara Indonesia tanpa disadari muncul dari kebiasaan yang dianggap lumrah dan wajar oleh masyarakat. Seperti memberi hadiah kepada pejabat atau pegawai negeri atau keluarga sendiri sebagai imbalan atas sebuah jasa pelayanan. Orang yang melakukan korupsi biasanya orang yang memiliki kekuasaan, misalnya dalam pemerintahan. Mereka menyalahgunakan kekuasaan hanya untuk kepentingan pribadi. Bisa dilihat dari kasus korupsi Bupati Kota Waringin Timur, Supian Hadi. Pada tanggal 1 Februari 2019, KPK menetapkan Supian Hadi sebagai tersangka kasus korupsi terkait penerbitan izin usaha pertambangan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Atas penerbitan izin usaha pertambangan itu, KPK menduga Supian yang juga kader PDIP tersebut telah merugikan negara hingga 5,8 triliun dan 711.000 dolar Amerika Serikat. Kerugian negara itu mengalahkan kerugian negara pada kasus korupsi EKTP sebesar 2,3 triliun dan korupsi SKL BLBI sebesar 4,58 triliun. Dugaan kerugian negara itu dihitung dari produksi hasil pertambangan bauksit, kerusakan lingkungan, dan kerugian kehutanan akibat produksi dan kegiatan pertambangan. Supian diduga menyalahgunakan kekuasaan dalam penerbitan izin usaha pertambangan kepada 3 perusahaan, yakni PT Fajar Mentaya Abadi, PT Billy, dan PT Aris Iron Mining. Pemberian izin usaha tersebut tidak sesuai persyaratan dan melanggar regulasi. Berdasarkan informasi yang diperoleh CNN Indonesia, pada periode pertama setelah dilantik, Supian langsung mengangkat teman dekatnya menjadi direktur dan direktur utama PT Fajar Mentaya Abadi. Kolega Supian itu mendapat masing-masing jatah saham perusahaan sebesar 5%. Selain itu, Supian juga diketahui memenuhi permohonan PT Billy Indonesia dengan menerbitkan SK IUP eksplorasi pada Desember 2010. SK IUP itu diberikan tanpa melalui proses lelang wilayah izin usaha pertambangan. Pada April 2011, Supian juga menerbitkan SK IUP eksplorasi kepada PT Aris Iron Mining. Penerbitan IUP ini pun tanpa melalui proses lelang. Selain merugikan negara, Supian Hadi juga diduga telah menerima sejumlah pemberian dari izin tersebut berupa mobil Toyota Land Cruiser senilai 710 juta, mobil Hummer H3 1,35 miliar, dan uang 500 juta yang diduga diterima melalui pihak lain. Maraknya praktik korupsi menjadi faktor utama yang menghambat proses pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Karena uang yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat justru dinikmati oleh pihak-pihak yang meraup keuntungan. Alhasil, kemiskinan merajalela menjadi dampaknya. Kurang tegaknya hukum pidana korupsi di Indonesia membuat masyarakat tidak percaya terhadap pemerintah. Pemerintah seharusnya menerapkan keterbukaan dan transparansi dari penyelenggara negara, serta melakukan sistem internal dan eksternal yang luar biasa. Bagaimana masyarakat akan bebas korupsi jika negara ini saja dipimpin oleh wakil-wakil yang melakukan korupsi? Maka dari itu, kita terapkan perilaku anti korupsi sedini mungkin dengan bersikap jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Sudah saatnya kita sebagai mahasiswa dan seluruh lapisan masyarakat bersama-sama memberantas korupsi untuk wujudkan negara maju. Indonesia siap anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.